selamat pagi dok. Maaf ganggu dok. Ini saya Putri. Ya Put, Jadi kita lagi ada program tentang sharing knowledge nih dok tentang coronavirus. Kira-kira dokter bisa... oh ya udah boleh. Ya saya ke GSG ya sekarang ya. Hai teman-teman, sekarang saya sudah sama Dokter Rinaldo, salah satu dokter di perusahaan PT Angkasa Pura, kantor cabang Kuala Namu. Nah, sekarang dokter saya ingin tanya-tanya nih Ya. tentang apa itu coronavirus. Coronavirus itu adalah satu jenis penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Dia bisa menyebabkan gejala mulai dari ringan, sedang, bahkan bisa kematian. Coronavirus itu masih dalam satu turunan dari penyakit yang terdahulu itu adalah MERS dan SARS. Coronavirus itu pertama kali ditemukan di Wuhan pada Desember 2019. Nah, sekarang sampai ke seluruh dunia dan menjadi pandemik. Menurut dokter, seberapa bahaya ya dokter COVID-19 ini? Kalau dilihat bahaya, coronavirus ini termasuk dalam satu jenis penyakit yang cukup beresiko tinggi karena bisa menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Kalau menurut dokter, bagaimana ya cara penularan COVID-19 ini? Penularannya tentu pada umumnya dia melalui droplet dari udara. Jadi dok, menurut dokter, gejala dari COVID-19 itu apa aja ya dok? Gejala dari coronavirus ini bisa menimbulkan reaksi efek pada ringan, sedang, maupun berat. Pada umumnya, pasien yang memiliki terinfeksi virus corona ini akan mendapatkan seperti demam, batuk, pilek dengan kondisi yang masing-masing. Yang paling berat itu bisa menyebabkan kematian, terutama pada orang-orang yang memiliki riwayat penyakit pemberat atau komorbid, contoh diabetes, jantung, atau ginjal, dan lain-lain. Seberapa bahaya ya dok COVID-19? COVID-19 ini sangat berbahaya untuk pada saat ini karena dari rasio kematiannya dia cukup tinggi. Rasio kematian di seluruhnya itu bisa lebih dari 3% pada kasus yang terkonfirmasi. Kalau cara penularannya itu bagaimana ya dok? Sampai saat ini WHO telah merilis proses penularan COVID-19 itu adalah melalui udara atau droplet. Menurut dokter, orang OTG itu bisa menularkan atau berbahaya? Setiap orang yang terkonfirmasi positif coronavirus tentu akan memiliki potensi menularkan, baik dia memiliki gejala ataupun dia tidak bergejala. Jadi setiap orang yang sudah terkonfirmasi ada baiknya dia harus diisolasi, baik dia di rumah sakit ataupun di tempat yang memang harus diisolasi di mandiri. Siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19 ya dok? Yang berisiko terinfeksi coronavirus ini adalah semua orang. Coronavirus tidak melihat usia, tidak melihat golongan jenis kelamin, ibu-ibu, orang tua, bapak, anak-anak, lansia, menyusui, itu semua bisa terkena virus coronavirus ini. Menurut dokter, berapa hari kira-kira sejak terinfeksi COVID-19 gejala akan muncul ya dok? Dari literatur yang dikeluarkan oleh WHO, setiap orang yang sudah terpapar virus corona 19 akan memiliki gejala rentang dari 2 sampai 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Terus bagaimana cara pencegahan terinfeksi COVID-19? Untuk pencegahan, kita sudah melakukan namanya protokol kesehatan. Itu protokol kesehatan itu dilakukan melalui 3M. 3M itu adalah menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tapi lebih dari itu, kita diwajibkan adalah menambahkan setiap orang untuk melakukan namanya MAU. MAU itu adalah menambahi ada matahari, air, dan udara. Jadi untuk meningkatkan asupan vitamin D-nya, setiap orang harus
tambahkan dengan mungkin lebih protein seperti ikan. Jadi gini dok, saya mau nanya, seberapa gunanya sih masker itu ya dok? Untuk saat ini masker itu sangat-sangat penting kita pakai, karena proses penularan COVID-19 itu adalah melalui droplet. Dengan memakai masker itu akan menyelamatkan diri kita sendiri dan orang lain. Karena setiap percikan yang keluar dari mulut kita akan menyebar melalui udara. Sehingga penting pakai masker adalah menghindari percikan droplet yang dari udara itu ke kita. Nah, ini saya juga mau tanya nih dok, aman nggak sih dok di kondisi seperti ini sekarang kita masih melakukan kegiatan di luar seperti bekerja di kantor, makanan di restoran? Kalau kondisi saat ini dengan situasi sekarang mungkin kita ada baiknya adalah untuk melakukan diam di rumah saja. Tapi memang tidak mungkin kita untuk melakukan diam di rumah saja karena kita ada aktivitas yang memang harus dilakukan rutinitas sehari-hari. Jadi jika kita memang bekerja di kantor, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan di sini kita sudah lakukan adalah tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Di sini kita juga sudah sediakan hand sanitizer di setiap sudut di ruangan di kantor kita ini. Jadi rutinitas harus tetap kita lakukan, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nih dok, mohon maaf nih, dokter kan pernah terinfeksi COVID-19. Ya. Bisa cerita sedikit nggak gimana pengalaman dokter selama dirawat dan gejala apa aja awal yang muncul? Waktu saya dirawat, saya memang termasuk salah satu pasien terkonfirmasi positif COVID. Gejala yang timbul pada saya adalah kemarin saya tetap mengalami demam, sakit kepala, pusing, dan yang paling sering pada umumnya orang-orang yang terkonfirmasi adalah berkurang atau hilangnya pengecapan, dan itu saya alami sendiri. Jadi selama saya diisolasi lebih kurang 21 hari, saya tetap menjalani terapi pengobatan di rumah sakit. Tetap olahraga teratur, mendapatkan sinar matahari yang cukup minimal 30 menit dalam satu hari. Udara yang matahari yang baik itu mungkin di jam 10 pagi sampai jam 11 atau di jam 4 sore. Minimal kita harus dapatkan matahari 30 menit sehari. Berarti dokter isolasi di rumah sendiri? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Iya. Nah dok, ada nggak pesan-pesan buat rekan-rekan kita di AP2KIO mengenai upaya pencegahan penularan COVID-19? Untuk teman-teman bagi yang sekarang masih sehat atau mungkin orang-orang yang memang sudah ada mendapatkan keluhan gejala, tetap upayakan protokol kesehatan itu lakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Jika memang ada teman-teman yang mendapatkan gejala, tolong dikoordinasikan ke pihak klinik untuk mendapatkan terapi pengobatan. Dan bagi yang sudah terkonfirmasi positif, ada baiknya adalah untuk tetap menjaga kesehatan, olahraga teratur, makan cukup sayur buah, dan intinya adalah jangan stres. Karena stres itu bisa membuat imun kita menjadi rendah.